Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sahabat hikmah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu cerita, yaitu zaman dulu ada waliullah yang mukasafah, yang bisa melihat yang kita sendiri tidak bisa melihat, bisa berbicara dengan makhluk yang gaib. Suatu saat waliullah yang mukasafah tadi bertemu dengan rombongan yang namanya rombongan penyakit, kalau sekarang rombongan wabah corona. Langsung ditanya oleh waliullah yang mukasafah, "Hei rombongan corona, mau kemana dan mau apa?" Langsung dijawab oleh ketua rombongan penyakit itu tadi, "Saya mendapatkan tugas dari Allah untuk menguji masyarakat yang ada di Damaskus selama 2 tahun, dan yang akan menjadi korban karena wabah penyakit ini 1000 orang. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, bertemu lagi dengan waliullah tadi dan bertanya kepada rombongan penyakit, "Ya rombongan penyakit, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah, tugas saya sudah selesai selama 2 tahun. Lalu berapa korbannya?" "Korbannya adalah 50.000. "Loh, kok banyak sekali?" "Iya, yang kena penyakit aslinya 1000 orang, tetapi yang lainnya karena rasa kepanikan, rasa kekhawatiran, dan rasa ketakutan. Itu sudah bukan urusan saya." Nah, cerita itu berarti benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran, ahli kesehatan, yang mengatakan 3 perkara. Yang pertama adalah al-wahmu nisfudda, bahwa kepanikan itu adalah separuh daripada penyakit. Jadi benar sekali apa yang menjadi cerita tadi. Karena kita menderita penyakit yang biasa, katakanlah yang biasa, tapi karena hati kita panik, hati kita ketakutan yang luar biasa, itu akan menimbulkan, menambah penyakit separuh dari penyakit itu sendiri. Dan yang kedua, wal itmi'nanu nisfud dawa, ketenangan itu adalah separuh daripada obat. Oleh karena itu, karena jiwa kita, hati kita yang tenang, jiwa kita yang sabar, jiwa kita yang ikhlas menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah penyakit yang kita derita akan segera mendapatkan obat karena ketenangan kita semua. Kemudian yang ketiganya, was-sabru awalu khutwati syifa. Yang ketiga adalah bahwa kesabaran itu adalah awal daripada kesembuhan. Maka dari itu, saudara-saudara kita yang saat ini menderita penyakit karena wabah atau penyakit yang lainnya, marilah kita membuat hati kita tenang, hati kita ikhlas, hati kita sabar. Insya Allah kesemua itu akan menjadikan kesembuhan kepada kita semua. Dan tetap kita
mau berusaha. Kalau kita sakit harus mau berobat, harus mau ke dokter. Tapi kita harus punya keyakinan. Keyakinan kita dalam hati yaitu obat hanya perantara sebagai kesembuhan kepada kita semua. Tapi kesembuhan itu milik Allah, mutlak milik Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Ketika kamu sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghadapi situasi yang kadang-kadang sangat mencekam seperti saat ini? Yang pertama, kita harus berusaha secara zahiriyah dan juga batiniyah. Kita tetap ada usaha, yaitu untuk patuh kepada aturan-aturan pemerintah, seperti kita harus pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan, dan ditambah lagi kita harus D1, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha zahiriyah tetap harus kita jalankan, tetapi kedekatan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lebih kita tingkatkan. Insya Allah dengan adanya usaha dan berdoa, wabah penyakit akan segera sirna dari muka bumi ini. Kita berusaha tanpa berdoa, itu adalah sombong atau takabur. Sementara kita berdoa tanpa ada usaha, itu adalah kedustaan atau kebohongan. Maka dari itu, seberat apapun yang kita rasakan saat ini, sebesar apapun ujian dari Allah yang kita rasakan saat ini, jangan pernah kita meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mempunyai sebesar masalah apapun, kita mau mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin Allah akan turun tangan. Allah akan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita semua. Untuk itu, dengan adanya kita diuji oleh Allah beberapa wabah penyakit yang melanda di bangsa Indonesia ini, yang utamanya, marilah kita tambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita tingkatkan dan takwa kita sebagai bentuk atau wujud iman kita, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah penyakit ini segera diangkat oleh Allah, dan Allah akan menggantikan kemakmuran dan keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seumpamanya penduduk negeri itu imannya bagus, takwanya bagus, janjinya Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, pasti Allah akan membukakan pintu kemakmuran, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi penduduk negeri itu sama mendustakan, maka Allah tetap akan menyiksa kepada masyarakat tadi, kepada penduduk tadi, karena perbuatannya. Maka dari itu marilah kita rubah, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga, dari lingkungan kita. Marilah kita selalu untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita mau merubah, innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri dan kita sendiri yang mau merubahnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan iringan doa, mudah-mudahan wabah corona saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengganti dengan pintu keberkahan dan kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.